Kau yang kami tinggikan dan agungkan, Kau perkasa, ajaib Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Biar seluruh jemaat saja katakan mulia, mulia. Amin. Mulia bagi anak domba,
Selamat pagi, shalom semuanya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Adalah satu anugerah yang besar yang Kau berikan bagi kami. Dan juga mereka yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan juga mau berkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya dalam tangan-Mu saja Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi kami semua ya Bapa, baik yang bertugas maupun jemaat-Mu di tempat ini. Supaya kami boleh pulang dengan sukacita, kami boleh membawa berkat-berkat dari puji-pujian dan juga daripada firman-Mu. Tuhan, biarlah kuasa urapan Roh Kudus juga ada atas song leader, singer, pemain musik, multimedia, dan sound system. Tuhan, berikan mereka kesehatian satu dengan yang lainnya Bapa, saling mendukung dan menopang, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan boleh membawa sukacita besar dalam kehidupan kami, dan boleh memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat kolektan dan asyir ya Tuhan. Juga Engkau berikan sukacita di dalam pelayanan mereka ya Bapa. Terlebih bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapan kuasa Roh Kudus mengalir atasnya Bapa, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Bapa. Hati pikirannya Tuhan, biarlah Engkau yang menguasainya Bapa, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh memberkati kami, boleh mengubah hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih bila ada satu kuasa kegelapan yang juga mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami semua sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir keluar dari tempat ini. Dan biarlah Engkau sendiri yang menjadi otoritas di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua doa sembahyang kami hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Shalom. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, boleh kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang sepakat kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, tak berkesudahan, kasih setia Tuhan. Amin. Biar setiap hari kita nikmati berkat-Nya, tidak pernah terbatalkan. Haleluya. Hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu menerangi tanganku. Bapak Ibu yang nikmati berkat-Nya dari hari ke hari, mari bernyanyi dengan sukacita. Haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah
Karena Dia Allah yang benar. Walau badai boleh menerpa dalam hidup kita, Dia tetap Tuhan atas hidup kita. Amin. Ya gunung batu kita katakan bersama-sama. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan kurang. Siapa jamin hidup kita? Menjamin hidup. Oh, haleluya. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Ada siapa dalam kita? Kuasamu di dalamku. Oh, walau badai menerpa di dalam hidupku. Siapa anak kita tinggi? Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh haleluya. Kita lihat kemuliaannya, Dia gunung batu kita. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan kurang. Ada yang jamin hidup kita. Jamin hidup. Oh haleluya. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yuk kita deklarasikan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Katakan dengan iman. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjinya tak berubah. Oh haleluya. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kemuliaan bagi Tuhan. Boleh sama-sama teriakan haleluya. Haleluya. Dan pujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oh sungguh tidak ada tempat yang paling indah. Tidak ada tempat yang lebih indah selain daripada hadirat kami. Dan di dalam hadirat-Mu kami mau membangkitkan iman kami. Bahwa sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan di dalam hati kami membangkitkan iman kami. Dalam hadirat Tuhan kami mau bangkitkan iman kami. Bahwa sungguh berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang ada bagi kami. Dan sekarang kami mau angkat hati kami. Dan sekarang kami angkat tangan kami. Kami sembah Engkau Allah mulia. Engkau yang suatu saat nanti akan memerintah selama-lamanya. Dan kami rindu bersama-sama dengan Engkau. Syakaya rama syakaya. Ya rama syakaya.
kemuliaan bagi dia. Bagi anak domba, Hanya bagi dia. mulia, mulia, bagi anak domba. Yang wanita saja katakan mulia, mulia. Mulia, mulia, Haleluya. bagi anak. Beri segala kemuliaan domba. bagi dia. Beri segala sembah dan hormat bagi dia pagi ini. Mari beri yang terbaik. Yes. Mulia, bagi anak domba, Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sama-sama naikkan pujian ini, sama-sama angkat hati kita di hadapan Tuhan. Mulia, mulia, yes Jesus, mulia hanya bagimu Tuhan. bagi anak Domba, mulia kau mulia, 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 bagi anak domba. Kau mulia, kau mulia dan layak dipuji. Beri bagi dia segala sembah. yang duduk di tahta akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, oh Engkau mulia dan layak dipuji. Yes, God. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi, sebab Kau mulia, Engkau mulia dan layak. Mari angkat hati kita di hadapannya. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dan yang akan memerintah selamanya, yes, atas semua yang di bumi. Dan yang akan memerintah selamanya, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari sembah Tuhan, angkat hatimu di hadapannya, di hadiratnya bawa sembahmu, di hadiratnya bawa mazmurmu, di hadiratnya bawa nyanyian baru. Karena kehebatan dan kedahsyatannya, karena apa yang sudah Dia perbuat, karena sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kau dahsyat Tuhan bagi kami, Kau hebat Tuhan bagi kami, Kau raja bagi kami semuanya. Kami menyembah, kami memuja, kami meninggikan Engkau Tuhan, kami memasuk
Mari sembah Dia. Angkat hatimu di hadirat-Nya. Beri segala kemuliaan bagi Dia. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari sama-sama sembah, angkat tanganmu, katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, Bagi anak domba, beri bagi Dia, bagi anak domba, bagi anak domba, beri bagi Dia, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Oh, haleluya. Dari tempat ini Bapa, setiap penyembahan kami naikkan kepadamu. Dari tempat ini Tuhan, hati yang percaya kami serahkan kepadamu. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami ada di dalam kedaulatan-Mu. Karena Engkaulah Allah yang kasih-Nya tidak berkesudahan. Karena Engkaulah Allah yang di dalam-Mu selalu ada berkat baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Bagi anak domba. Sandaran pada hamba-Nya yang beritakan firman Tuhan. Bagi anak domba, bagi anak domba. bagi anak domba, Sekali lagi bagi anak domba. bagi anak domba berkuasa selamanya. Saya minta saudara Adril untuk berdoa untuk firman Tuhan. Ya Bapak, terima kasih Tuhan, pagi hari ini setiap kami di sini masih dikasih kesempatan untuk sangat-sangat bersekutu di tempat ini Tuhan. Thank you Tuhan buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk punya hati yang mau belajar. Ajar kami Tuhan untuk punya hati yang mau mendengar Tuhan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya benar Tuhan apa yang disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan benar-benar dapat tertanam dalam hati kami, berbuah buat kehidupan kami Tuhan. Berdoa Tuhan buat Jessica yang akan membawakan firman-Mu, kiranya apa yang keluar dari mulut dia berasal daripada-Mu saja Tuhan. Kau yang berkati dari hikmat yang daripada-Mu Tuhan, pikirannya, perkataannya Tuhan, biar sungguh Tuhan semuanya Engkau saja yang berdaulat Tuhan atas hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur dan memulai pemberitaan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya boleh berada kembali di tempat ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan Happy Chinese New Year bagi setiap jemaat Tuhan yang merayakan, kiranya berkat Tuhan, sukacita
kesehatan, ada selalu bersama keluarga kita. Amin. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu pagi hari ini. Amin. Sukacita karena di rumah Tuhan Bapak Ibu ya, bukan sukacita habis dapat angpau ya. Ini anak-anak muda ini. Ya, saya percaya kita semua di sini karena rindu untuk menyembah dan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan membawakan sebuah firman Tuhan dengan tema berjalan dalam kasih Tuhan. Seperti tema besar tahun ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Dan saya ketika mempersiapkan bahan ini teringat ya, beberapa minggu yang lalu saya sedang siapkan kurikulum begitu buat sekolah minggu ya di Trate. Tentang kisah ini ya, tentang kisah hari ini saya akan bagikan juga di tempat ini tentang Elia dan janda di Sarfat ya. Waktu itu sempat ketika saya bahas ini di sekolah minggu, waktu itu Regi yang tugasnya Regi bilang gini, Jess atau kira-kira masa anak sekolah minggu dikasihnya tentang janda katanya, ya bukan jandanya ya yang dibahas tapi mujizatnya gitu kata saya teh ya. Nah jadi tapi ketika saya mempersiapkan ini saya pikir wah ini kisah bagus juga ya untuk saya bagikan dan ada satu makna tentang berjalan di dalam kasih Tuhan melalui kisah ini. Pertama-tama saya akan ceritakan dulu sedikit tentang Nabi Elia. Saat itu Nabi Elia maju ke hadapan Raja Ahab, Raja Israel masa itu untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa karena bangsa Israel sudah berbalik dari Tuhan, apalagi Raja Ahabnya itu dengan istrinya Isabel melakukan ibadah kepada Baal, ya, bukan kepada Tuhan Allah. Dan saat itu Nabi Elia menyampaikan pesan Tuhan bahwa tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, dia bilang ya. Setelah itu Tuhan akhirnya menyuruh Elia kan ini nggak ada hujan, udah kamu pergi tuh ke Wadi Kerit ya, namanya Wadi Kerit. Wadi itu sebenarnya adalah sungai atau area yang berisi air jika ada hujan lebat. Jadi sebenarnya itu juga bukan sungai beneran gitu ya. Dan ketika wadi itu sudah kering, airnya juga sudah habis, akhirnya Tuhan mengutus Elia untuk pergi ke Sarfat. Bapak Ibu mungkin ditanya Sarfat itu di mana? Nah seperti ditampilkan di peta ini ya, Sarfat itu ada di area di luar Israel, yang warna-warna itu Asyer, Naftali, Manasye, itu adalah area Israel. Sementara Sarfat itu ada di luar, dia ada di dekat Sidon. Jadi dia adalah bukan bangsa Israel, dia adalah bangsa Sidon. Akhirnya Elia juga pergi ke kota tersebut ya sesuai perintah Tuhan. Saya akan bacakan kisah ini dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Bapak Ibu boleh mengikutinya ya melalui Alkitab masing-masing. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Saya akan bacakan kisahnya Bapak Ibu. Elia dan janda di Sarfat. Akan tetapi sesudah beberapa waktu wadi itu mengering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Lalu berangkatlah ia ke Sarfat. Sesampainya ia di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, ambillah juga bagiku sepotong roti. Sahut perempuan itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati. Tetapi kata Elia kepadanya, jangan takut, pulanglah, lakukanlah seperti yang kau katakan. Hanya saja, buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu dan bawalah kepadaku. Sesudah itu, barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Ayat 17,
Beberapa waktu kemudian, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Sakitnya sangat parah sampai napasnya tidak ada lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apa persoalanmu terhadap aku, ya abdi Allah? Apakah engkau datang kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari dekapan perempuan itu dan membawanya ke kamar atas tempat ia menumpang, lalu membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Kemudian ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan bahkan atas janda ini yang memberiku tumpangan dengan membunuh anak ini?" Lalu ia menelungkupkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, kembalikanlah kiranya napas hidup anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan napas hidup anak itu kembali ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu dan membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah. Lalu Elia memberikannya kepada ibunya sambil berkata, "Lihatlah, anakmu hidup." Kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar." Amin untuk firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan juga berkenan kepada bangsa lain. Seperti tadi sudah saya tunjukkan bahwa Sarfat ini dan si ibu ini bukanlah orang Israel. Seperti kita tahu mungkin dari dulu Tuhan Allah dikenal sebagai Allahnya orang Israel. Tapi ternyata dia juga menunjukkan kasihnya, dia juga menunjukkan dirinya bagi bangsa-bangsa lain yang bukan Israel. Dan kita percaya bahwa kasih Tuhan itu tidak hanya untuk kelompok tertentu, tidak terbatas untuk kelompok tertentu, tapi bagi semua orang yang mau menerimanya dan mau percaya. Bapak Ibu, melalui kisah ini kita lihat ya, hari ini kita akan belajar ada 3 poin yang akan kita pelajari, bahwa walaupun Tuhan sudah mengasihi janda ini gitu ya, mengasihi janda di Sarfat, tapi ternyata ada beberapa problema gitu ya, ketika ibu ini belajar untuk berjalan di dalam kasihnya Tuhan, belajar mengikuti Tuhan Allahnya Israel nih maunya gimana sih gitu. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama ada 3 hal bagaimana cara kerja Tuhan menunjukkan kasihnya yang begitu besar bagi orang yang mau memilih untuk berjalan di dalamnya. Mari Bapak Ibu kita akan pelajari. Yang pertama adalah orang yang berjalan di dalam kasih Tuhan akan menerima berkat secara terus-menerus jika mau memberi dengan sepenuh hati. Ya, kalau kita ingat di sekolah minggu kisah ini pastinya akan menekankan keberkatnya ya, betul Bapak Ibu ya. Wah, nih tepungnya sama minyaknya ada terus sampai musim hujan datang. Ya, padahal ibunya bilang, "Aduh, cuma tinggal sekali bikin, udah gitu saya mati, nggak ada lagi." Tapi Tuhan janji, oh itu akan ada terus-menerus gitu sampai musim hujannya datang. Atau misalnya kita juga kalau sekolah minggu menekankan pada mujizat kebangkitan anaknya. Nah, tapi ada satu hal yang mungkin kita lupa. Hari ini kita mau belajar ketika kita sudah dewasa secara rohani bahwa ada satu bagian yang harus kita lakukan, yaitu mau memberi dengan sepenuh hati. Ya, sang ibu ini mau dengan rela memberi apa yang dia punya. Padahal bisa aja kan saat itu dia menolak, "Nggak bisa Elia, saya nggak bisa bikinin kamu roti, ini tinggal 1 lagi, abis itu saya udah nggak ada lagi gitu." Nah, tapi apa yang dilakukan oleh ibu ini? Ibu ini mau pegang janji yang Tuhan sampaikan melalui Elia. Ya, Elia bilang, "Tenang aja Bu, ibu bikin dulu buat saya, nanti ibu baru bikin buat ibu dan buat anak ibu. Itu akan ada terus tepung sama minyaknya." Akhirnya dia berpegang janji Tuhan, dia belum melihat bahwa tepungnya jadi tadinya cuma satu kresek, mungkin ya sekarang jadi 10 kresek, enggak gitu ya. Masih belum melihat, tapi akhirnya dia mau melakukan. Dia bikinin roti dan akhirnya mujizat itu terjadi di dalam rumahnya. Ya, kisah ini juga saya jadi teringat satu kisah dari Markus ya, Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 mengisahkan tentang persembahan seorang janda miskin. Saya bacakan ya, Markus 12 ayat 41 sampai 44, persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil.
Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Yesus berkata bahwa persembahan janda miskin ini walau hanya 2 keping, receh terkecil ya, ditulis di Alkitab terjemahan 2 seperti itu. Tapi persembahan itu adalah yang terbesar di antara persembahan yang lain. Ya, jadi apa yang bisa kita berikan sama Tuhan? Bukan masalah nominal uangnya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bukan berarti oh saya punya gaji bulan ini 100% semuanya buat Tuhan lah, kita hidup bagaimana ya. Tuhan juga tidak menuntut kita memberikan 100% pendapatan kita. Tuhan tidak minta 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu kita ada di gereja ini. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tapi satu hal yang saya pelajari, ayat favorit saya dari Kolose 3 mengatakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, jadi semuanya dilakukan sepenuh hati. Apapun bagian kita hari ini sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai bisnismen, semuanya kita mau lakukan seperti untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita mau berikan semuanya, segalanya sepenuh hati untuk Tuhan. Apa yang kita bisa beri bagi Tuhan hari ini? Ini yang jadi pertanyaan kita, perenungan kita masing-masing Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang kedua, orang yang berjalan di dalam kasih-Nya Tuhan ternyata masih akan mengalami hal-hal buruk yang mungkin membuat imannya goyah Bapak Ibu. Ya, banyak orang mengira menjadi Kristen maka semua masalahnya itu selesai. Ya, saya sempat ada dengar satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan di Instagram beberapa bulan lalu lah, bulan November atau Desember. Saya lihat di Instagramnya, dia cerita gini katanya, ada sepasang suami istri datang ke hamba Tuhan ini. Pak Pendeta, saya mau jadi Kristen gitu ya, mau pindah agama ceritanya. Saya mau menerima Tuhan Yesus. Terus akhirnya kan diselidiki ya sama hamba Tuhan ini, oh kenapa, apa masalah gini-gini nih. Selidik, ternyata adalah masalah ekonomi, ya masalah uang. Keluarga ini berkekurangan, perlu sokongan dana ceritanya ya. Dan pasangan ini berharap, wah ini mumpung mau menatal nih ya, biasanya gereja kalau lagi Natal penuh kasih katanya ya. Jadi bisa banyak memberi. Nah, ya udahlah saya coba aja. Kami coba aja untuk datang ke gereja, saya mau jadi Kristen ya, supaya misalnya berharap gitu ya, gereja akan mau membiayai kehidupan keluarga ini, mau memberikan beasiswa buat anak-anaknya. Ini konsep yang nggak benar Bapak Ibu ya, motivasinya tidak benar untuk menerima Tuhan Yesus. Ya akhirnya sama sang pendeta ini nggak jelas juga ya akhirnya seperti apa, tapi intinya sepertinya sih ya tetap dilayani mungkin ya, tapi kalau udah ujung-ujungnya duit kadang nggak benar juga ya motivasinya. Nah Bapak Ibu, menjadi Kristen tidak menjamin hidup kita lebih mudah. Betul Bapak Ibu? Menjadi Kristen tidak menjamin hidup kita lebih mudah. Malah beban kita semakin berat. Ya, Tuhan menitipkan tanggung jawab untuk kita pergi memberitakan Injil, untuk kita menjadi saksi, untuk kita bahkan mengajarkan orang-orang berbuat seperti apa yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Menuntut kita untuk menjadi teladan yang baik, menuntut kita untuk menjadi saluran berkat. Semakin banyak PR dan kewajiban yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di masa yang akan datang. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada juga satu contoh kisah, entah ini pernah terjadi atau ya hanya kisah aja ya. Ada seorang bos yang tidak lagi mau mempekerjakan karyawan yang Kristen. Kenapa? Karena ketika misalnya diminta, kamu lembur dong sebentar nih, kerjaan belum beres gitu ya, misalnya pulangnya harusnya jam 5, bentar dong nih kerjain sampai jam 7. Pekerja ini menolak, oh gak bisa bos, gak bisa pak, saya ini mau persekutuan doa nih udah telat, saya jam 6 ada persekutuan doa, saya gak bisa ini, saya pulang duluan ya bos ya gitu. Atau, kamu ini minggu depan ini, weekend ini dinas luar, harus ada training di luar kota. Aduh bos gak bisa bos, maaf nih, soalnya minggu ini saya harus pelayanan di gereja, nanti saya kalau gak datang ke gereja nanti saya diomongin orang bos, nanti saya gak masuk surga gimana bos gitu ya. Ngeselin juga ya punya karyawan kayak gini ya.
Nah, sungguh maksud saya di pekerja ini tidak menjadi contoh yang baik gitu ya buat sebagai orang Kristen. Kemarin ketika saya baca satu kutipan ayat dari Kolose 3 ayat 22 sampai 25 bisa ditampilkan di layar. Ini dari terjemahan The Message ya, The Message. Saya hanya garis bawahi dua kalimat terakhir. Ini ayatnya adalah tentang hamba-hamba ya, hamba-hamba kamu harus setia kepada master, kepada tuanmu begitu ya. Dua kalimat terakhir ini menurut saya sangat menohok begitu ya. The silent servant who does shoddy work will be held responsible. Being a follower of Jesus doesn't cover up bad work. Ya, pekerja yang menjengkelkan, yang bekerja dengan buruk harus bertanggung jawab. Menjadi pengikut Kristus tidak akan menutupi atau menyembunyikan setiap tindakan yang buruk. Ya, jadi kita nggak bisa pakai embel-embel, oh ada saya mah orang Kristen gitu ya. Jadi Tuhan pasti tolongin saya. Nggak bisa Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus juga nggak mau menutupi atau mengcover gitu ya, menyembunyikan pekerjaan kita yang ternyata buruk. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali ke kisah Ibu Janda Sarfat ini ya. Ibu ini sudah mengalami mujizat dari Tuhan. Hidupnya bisa berlanjut ya, hari demi hari, tepungnya ada, minyaknya ada, dia bisa makan, dia tidak kekurangan. Tapi tiba-tiba dia dapat musibah. Anaknya sakit parah dan kemudian kalau di sini kalimatnya agak ini ya, nafasnya hilang katanya ya. Ditulisnya situ, nafasnya tidak ada lagi ya, alias mungkin meninggal gitu ya. Nah, mungkin ibu ini desperate ya, ia mungkin ngerasa kayak, Tuhan saya udah bertobat, saya udah percaya sama Tuhan Allah Israel yang hidup, yang sudah membuat mujizat di rumah saya. Tapi kenapa Tuhan membuat anak saya sakit? Kenapa Tuhan mengambil anak saya? Kenapa anak saya mati? Imannya bisa menjadi goyah karena peristiwa ini. Dan ini pun menjadi renungan buat kita ya, berapa kali kita juga merasakan hal yang sama seperti ibu ini. Tuhan saya udah setia sama Tuhan, Tuhan saya udah berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan saya udah pelayanan, saya udah dengan sepenuh hati menyembah Tuhan, memberikan waktu untuk doa, memberikan waktu untuk mempelajari firman. Tuhan saya udah ingat semua janji Tuhan nih di dalam Alkitab, ada beribu-ribu janji saya udah hafal Tuhan. Tapi kita sering lupa, kita sering ragu, kita sering goyah imannya. Kok masalah saya nggak selesai-selesai? Tuhan kok masalah dia udah selesai, yang punya saya nih udah bertahun-tahun, masih aja saya bergumul untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini saatnya kita untuk introspeksi diri. Di Alkitab dikatakan Yesaya 59 ayat 1-2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Akan tetapi kejahatanmulah yang memisahkan kamu dari Allahmu dan dosamulah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu sehingga ia tidak mendengar. Sekecil apapun dosa kita Bapak Ibu, mari kita akui dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, dosa kecil, nggak ada dosa kecil, dosa besar Bapak Ibu ya, dosa putih, dosa hitam nggak ada, semuanya namanya dosa. Ya, bahkan apalagi kayak sekarang nih, jujur dosa yang saya sangat bergumul adalah nih jempol nih. Ya, kalau lagi WA-an pasti aja julid ya. Siapa di sini yang punya pergumulan yang sama? Kalau WA pasti julid. Terima kasih Santi ya kejujurannya. Karena saya pun mengalami gitu ya. Kalau ada WA atau jam istirahat sama ibu-ibu ngobrol lagi istirahat, pasti aja ada dosa kecil gitu ya ceritanya ya. Jadi ngomongin orang lah, jadi mengeluh lah, banyak gitu ya dan sering. Nah Bapak Ibu, mari kita akui kesalahan kita dan kita mulai menjalani hidup sebagai cerminan Kristus dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang berjalan di dalam kasih Tuhan akan selalu memiliki kesempatan kedua untuk berkarya lebih indah bagi kemuliaan Tuhan. Seperti kita tadi sudah baca Bapak Ibu, sang anak pun akhirnya kembali hidup. Ya, akhirnya Elia berdoa kepada Tuhan, memohon kesembuhan buat anak itu dan akhirnya sang ibu di ayat 24 berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Betapa nama Tuhan Allah Israel sangat dimuliakan oleh karena kejadian ini. Ya, ibu dan anak ini menjadi saksi di kota, di tempat dia tinggal. Saya yakin saat itu ya pasti viral gitu ya. Dari mulut ke mulut pasti itu tersebar. Wah, si anak ibu ini enggak ditulis namanya ya. Si A misalnya, si Andi ya. Si Andi ini bangkit loh. Wah,
hebat nih, pasti ini ada sesuatu gitu ya, pasti Tuhannya yang disembah sama ibu dan anak ini ternyata benar berkuasa hingga anak ini bisa bangkit. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga menerima kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sudah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar untuk memberikan kita kesempatan berbalik kepadanya. Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14, saya bacakan ya. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Saya cantumkan versi The Message di depan. It was a perfect sacrifice by a perfect person to perfect some very imperfect people. By that single offering, he did everything that needed to be done for everyone who takes part in the purifying process. Ya, saya translate. Itu adalah pengorbanan yang sempurna oleh orang yang sempurna, yaitu Yesus, untuk menyempurnakan orang yang tidak sempurna. Kalimatnya bagus ya, bisa jadi quote of the day nih ya teman-teman ya. Lalu oleh pengorbanan yang tunggal itu, dia melakukan segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk setiap orang yang mengambil bagian dalam proses pemurnian. Ya, kalau di sini di bahasa Indonesia tadi ditulisnya selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah hari ini kita ada di dalam proses pemurnian ini? Saya yakin iya ya, semua manusia yang mau percaya sama Tuhan, saat ini kita ada di dalam proses purifying ini, sedang dimurnikan. Mari Bapak Ibu kita mengambil kesempatan kedua yang sudah Tuhan kasih buat kita untuk berkarya lebih indah buat Dia. Seperti anak ini, seperti ibu ini, yang menerima kesempatan kedua, anak ini bisa bangkit, bisa hidup kembali, dan ibu ini juga merasakan sukacita yang besar karena apa yang terjadi di dalam rumahnya, keluarganya boleh menjadi kesaksian buat kota di Sarfat. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita gunakan waktu yang kita masih punya saat ini untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada kata terlambat selama kita masih bernafas. Jangan sampai nanti udah kita nggak bernafas, udah kita di rumah sakit, udah nggak sadar, kita baru sadar gitu ya, baru menyadari kesalahan kita, itu udah terlambat. Mari selama masih ada waktu, kita memuliakan Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan, kita mengambil kesempatan untuk berkarya lebih indah bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rekap kembali, berjalan di dalam kasih Tuhan, ada 3 peristiwa yang kita pelajari dari bahan yang kita baca hari ini melalui kisah Elia dan janda di Sarfat. Kita berjalan di dalam kasih Tuhan, meminta kita bukan hanya meminta berkat saja Bapak Ibu ya, tetapi melakukan bagian kita yaitu memberi dengan sepenuh hati. Berjalan di dalam kasih Tuhan bukan berarti jalan kita dijamin mulus, tapi malah akan ada masa di mana iman kita mungkin goyah karena masalah-masalah yang kita hadapi. Mari kita tetap setia berdoa, mengakui kesalahan, dan menjadi cerminan Kristus dimanapun dan kapanpun. Berjalan di dalam kasih Tuhan selalu tersedia kesempatan kedua untuk kita berkarya lebih indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu pujian kita akan nyanyikan bersama. Pujiannya sangat indah Bapak Ibu ya. Tulis di bagian refnya mengatakan, sampai detik ini aku tetap merasakan penyertaan Tuhan. Dan saya percaya sampai detik ini juga, walaupun mungkin hidup kita naik turun ya, seperti roller coaster gitu ya, ada kadang di atas, ada kadang di bawah, ada kadang mungkin di kolong gitu, tapi kita percaya kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia
setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan pujian ini, walau dunia berubah. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sampai di hidupku. Kau setia, Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini, yes Tuhan, kami melihat penyertaan-Mu. Kami merasakan Tuhan, Engkau pegang tangan kami, Engkau sertai langkah kami Tuhan. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. sekali lagi jemaat Tuhan katakan sampai detik ini. Yes Tuhan, ku melihat penyertaan-Mu. Yes Jesus, ku percaya. Amin. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan,
Sungguh Tuhan, kasih-Mu lebih dari segalanya Bapa. Hari demi hari kami mau berjalan di dalam kasih-Mu. Kami tahu Tuhan jalan yang gak mungkin lurus, jalan yang gak mungkin mulus Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang selalu menopang kami. Kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa atas segalanya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami meragukan Engkau. Ampuni kami Tuhan, ketika banyak kesalahan, banyak kejahatan, banyak dosa Tuhan yang kami lakukan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sanggup mengampuni kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sampai detik ini Engkau masih menyertai kami. Dan sampai selamanya Tuhan kami nyatakan, hanya Engkau Yesus satu-satunya pengharapan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Mengubah hidup kami Tuhan. Dan biar firman-Mu yang kami baca, kami dengar pagi hari ini, boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jessica yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan terus mengurapi, memimpin, menyertainya. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, dalam hari yang berbahagia ini baiklah kita mau katakan senantiasa bahwa Allah kita baik dan Dia sungguh baik buat kita. Haleluya. Kita akan bawa persembahan kita. Para petugas bisa menyiapkan. Kita akan pujian Allah itu baik. Kami serahkan persembahan kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Biarlah Engkau menerima dengan sukacita dan biar setiap jemaat yang sudah melakukan bagian yang Engkau berkati berlimpah-limpah. Engkau penuhi segala kebutuhannya dan sungguh hidup mereka boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Berkati mereka yang sudah melayani Tuhan, kiranya berkat kasih karunia Tuhan menyertai mereka dalam kesetiaan melayani Engkau. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Dan persembahan juga bisa dilakukan melalui transfer ke rekening yang ada di layar dan bisa memindai kode QR yang tersedia. Puji Tuhan. Jadwal kegiatan ibadah kita sepekan sebagai berikut, Bapak Ibu bisa lihat dan perhatikan. Ibadah raya tanggal 17 Februari 2024 jam 7 minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Madia Yosia Nasara, Sarjana Teologia, akan bertema surprise, kejutan. Nah ini apa? Tentang apa? Minggu depan kita hadir, kita akan diberikan surprise yang luar biasa. Puji Tuhan.
Baptisan air akan dilaksanakan Minggu 24 Maret 2024. Bagi yang akan dibaptis silahkan menghubungi sekretariat. Puji Tuhan. Kita akan dukung dalam doa. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa karena sakit dan dalam pemulihan. Yang pertama Ibu Rohana, yang kedua Ibu Yuliana Helena, lalu Ibu Hoksun, dan kita juga berdoa buat remaja pemuda, mereka yang sekolah, kuliah, dan mereka yang bekerja. Dan seluruh sidang jemaat, biar Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai dan memberikan kesehatan. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap juga menjaga kesehatan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, dalam rangka peringatan kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 9 Mei, masih jauh, tapi kita siapkan dari sekarang, akan diadakan kebaktian Padang di Lembah Bougainville, Maribaya. Ya, jadi catat tanggalnya 9 Mei, kalau nggak salah hari Kamis. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan dari sekarang. Kita akan sama-sama ibadah, sekalian kita refreshing di Lembah Bougainville, Maribaya. Untuk itu kita akan ada penjualan makanan untuk mendukung acara ini. Bapak Ibu bisa hubungi Ibu Desi atau Ibu Reni atau Ibu Sani untuk memesan. Minggu depan adalah menunya adalah bakso tahu. Harganya ada ya semua. 25.000, lalu ada paket ayam, ini luar biasa, hematnya luar biasa. Bukan saya promosi, dapat 2 paha, 2 dada, coba 75.000. Kalau di tempat lain sudah 150.000. Jadi ya mari kita mendukung semuanya. Puji Tuhan. Lalu pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu bisa ada yang membutuhkan, silakan hubungi nomor-nomor yang tersedia. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan yang kedua untuk diakonia. Mari sidang jemaat dan mari para pelayan untuk melayani. Allah itu baik, sungguh baik buat kita. Tuhan, Bapak Ibu, tanggal 14 Februari ini kita akan melaksanakan satu momen yang menentukan buat negara dan bangsa kita. Pilihlah sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu semua dari hati nurani yang terbaik, dan kita berdoa kepada Tuhan biarlah hasil yang terbaik yang daripada Tuhan boleh berlaku buat bangsa dan negara ini. Kita akan berdoa untuk itu karena momen 14 Februari ini satu momen yang kita sendiri nggak tahu akan ada apa, tapi ini menjadi penentu juga buat kelangsungan bangsa ini. Mari kita berdoa, nanti Saudara Adil yang berdoa untuk syafaat pada pagi hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama mau berdoa syafaat. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami dikasih kesempatan Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman yang udah kami dengar juga Tuhan dari hamba-Mu, kiranya sungguh dapat menjadi berkat buat hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa Tuhan secara khusus Tuhan. Pertama berdoa Tuhan buat ibadah-ibadah Tuhan yang dilaksanakan, buat ibadah raya, ibadah-ibadah komisi Tuhan, bahkan buat persekutuan doa Tuhan di gereja ini Tuhan. Kami mohon turut campur tangan-Mu Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, sehingga benar Tuhan apa yang kami lakukan di sini gak cuma sekedar rutinitas aja Tuhan, tapi kami mau sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih Tuhan. Terus Tuhan siapkan Tuhan buat setiap kami para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berdoa buat para pelayan-Mu yang ambil bagian Tuhan di setiap ibadahnya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan yang jamah mereka Tuhan, ajar pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan untuk punya hati yang selalu kudus Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, selalu layak di hadapan-Mu Tuhan.
Dan kami juga mau Tuhan setiap pelayan-pelayan di tempat ini, apapun yang menjadi bidang pelayanan kami mau punya hati yang terus mau belajar Tuhan, terus mau Amin. diperbarui Tuhan, sehingga dalam setiap pelayanan kami dapat terus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan para jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, kiranya benar Tuhan, apapun ibadah komisi maupun ibadah raya Tuhan yang mereka ikuti, dapat sungguh-sungguh Tuhan, mereka dapat membawa sesuatu yang baru Tuhan ketika pulang dari sini Tuhan. Amin. Kami mau Tuhan lewat pengajaran firman-Mu Tuhan, kami dapat pengajaran yang baru Tuhan, pengajaran lebih dalam lagi Tuhan akan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan lewat pujian penyembahan Tuhan, kami dapat semakin menikmati Engkau Tuhan, dapat kami bawa dalam keseharian kami Tuhan, setiap pagi, setiap malam Tuhan, kami mau menyembah, memuji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa Bapa buat seluruh rangkaian ibadah Tuhan di gereja ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami mohon turut campur tangan-Mu Tuhan buat ibadah-ibadah Tuhan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa Tuhan secara khusus buat bangsa dan negara kami Tuhan. Amin. Kalau tanggal 14 Februari nanti kami akan mengadakan pemilu Tuhan, kiranya benar Tuhan, pemimpin yang daripada-Mu saja Tuhan yang terpilih Tuhan, siapapun mereka Tuhan, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3 Tuhan, kami percaya calon-calon yang telah Engkau sediakan ini Tuhan, semuanya itu akan Kau berkati Tuhan, Kau jamah Tuhan, kami percaya Tuhan, siapapun yang terpilih nanti Tuhan, semuanya itu berasal daripada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar sungguh kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan, bukan kehendak kami Tuhan, bukan kehendak orang lain Tuhan, tapi kehendak-Mu saja Tuhan yang jadi atas negara ini, atas bangsa ini Tuhan, sehingga benar Tuhan, pemerintahan yang daripada-Mu sajalah Tuhan yang akan jalan Tuhan untuk 2024 dan seterusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa buat pemimpin yang terpilih nanti, kasih hikmat yang daripada-Mu Tuhan, ajar mereka untuk takut akan Tuhan Tuhan, ajar mereka Tuhan untuk dapat menjadi teladan Tuhan, dapat menjadi contoh Tuhan buat masyarakat tempat ini Tuhan. Segala program yang telah dijanjikan Tuhan, segala program rencana-rencana Tuhan yang akan dijalankan, Engkau yang jamah, Engkau yang berkati Tuhan, buat mereka berhasil dalam Engkau Tuhan, sehingga dapat membawa bangsa ini semakin baik Tuhan ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kuasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, yang ingin merintangi Tuhan, ingin memecah belah Indonesia Tuhan, kami bersepakat hari ini dalam nama Yesus, kami tolak itu Tuhan, biar sungguh hanya kuasa yang daripada-Mu saja Tuhan, yang berotoritas Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemilu nanti ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan buat segala aspek Tuhan di negara ini Tuhan, buat perekonomian, buat politik Tuhan, buat kebudayaan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang selalu Tuhan turut campur tangan Tuhan, bahkan buat gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di Indonesia, kiranya sungguh Tuhan Kau yang berkati agar kami di sini Tuhan dapat menjadi berkat Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami berdoa saat ini buat jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, oh Tuhan, kesehatan mereka. Oh Tuhan, kami berdoa buat Ibu Rohana. Oh Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan atas ibu kami ini. Oh Tuhan Yesus, kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh Tuhan, Kau sanggup melakukan segala perkara. Oh Tuhan, oleh karena itu Tuhan, saat ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tangan Allah yang maha kuasa, oh Tuhan, terulur atasnya, membebaskannya, melepaskan segala sakit penyakit, dan Tuhan yang memberikan, oh Tuhan, pertolongan yang luar biasa atas kehidupannya. Kuatkan dan teguhkan iman percayanya, sehingga tetap berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat Ibu Yuliana Herlina. Oh Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Oh Tuhan, yang memulihkan keadaannya Tuhan. Bagian-bagian tubuh yang terganggu dalam nama Yesus dipulihkan kembali. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat, oh Tuhan, Ibu Hoksun. Oh Tuhan Yesus, kami, oh Tuhan, berdoa saat ini, oh Tuhan, bagian-bagian tubuh yang, oh Tuhan, terganggu saat ini, saraf-saraf yang terganggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjamahnya, Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan dengan sempurna. Kuasa Tuhan, oh Tuhan, berkarya atas kehidupannya saat ini. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan buat anak sekolah minggu, buat remaja pemuda, mereka yang sekolah, yang kuliah, oh Tuhan yang bekerja, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dan Tuhan yang membuat mereka berhasil dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan yang terus memimpin, Tuhan yang terus menyertai dalam kehidupan mereka. Oh Tuhan, persoalan-persoalan yang dihadapi Tuhan, oh Tuhan dalam usaha mereka, oh Tuhan dalam pekerjaan mereka, ada masalah-masalah yang dihadapi Tuhan. Kami berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan curahkan berkat-Mu Tuhan. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seberat apapun masalah, sesulit apapun yang oh Tuhan dihadapi oh Tuhan oleh mereka, oh Tuhan kami percaya di dalam nama Yesus Kristus ada jalan keluar, ada pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka tetap oh Tuhan berharap dan bersandar kepada Tuhan, karenanya Tuhan yang bisa menolong dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memelihara, Engkau yang menyertai dan memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus memakai mereka menjadi Allah di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin dan memberkati senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus.